Ya, pemirsa waspadalah saat Anda berwisata akibat cuaca ekstrim, banjir lahar dingin menerjang sejumlah aliran sungai di lereng Gunung Merapi hingga 3 jeep wisata terjebak. Sementara itu, cuaca buruk menyebabkan tanah longsor di wilayah Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Evakuasi mobil jeep wisata yang terjebak banjir lahar dingin Gunung Merapi di kawasan Kali Kuning, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga menarik mobil yang terjebak dengan kondisi mobil terbalik setelah diterjang arus banjir. Total ada 3 mobil jeep wisata yang terjebak aliran banjir lahar dingin ini. Peristiwa terjadi saat sejumlah jeep sedang mengantar wisatawan untuk menyusur rute wisata jeep lereng Merapi. Tiba-tiba saat berada di Kali Kuning, aliran sungai semakin deras dan pengemudi langsung menyelamatkan penumpang dan meninggalkan mobil jeep. Banjir lahar dingin terjadi setelah puncak Gunung Merapi diguyur hujan lebat. Kejadiannya banjir itu tiba-tiba, tapi untuk pemandu itu driver itu sudah menghimbau ke wisatawan bahwa untuk turun dari jeep untuk mengamankan masing-masing dari wisatawan itu. Jadi di sini nggak ada korban, cuman jeepnya otomatis ditinggal daripada nanti pemandunya kan. Kondisi cuaca ekstrim pada kesempatan ini tetap jaga untuk waspadaan untuk selalu berhati-hati dalam. Masih karena cuaca buruk, tanah longsor terjadi di sejumlah titik di wilayah menuju Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya yang terparah di kawasan wisata di Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Kabupaten setempat. Bahkan jamban yang kenal sebagai pelengsengan yang baru dibangun usai bencana longsor pada bulan lalu kini kembali ambles. Dari data, ada 8 titik tanah longsor terjadi di wilayah Kecamatan Tosari. Longsor karena struktur tanah tidak kuat menahan derasnya hujan. Itu karena diakibatkan hujan sangat deras sekali, mulai jam 2 sampai malam sampai pagi tadi. Terjadilah longsor di Desa Baledono menuju Tosari ada 4 titik. Dan juga ada yang ada di Tosari Ngadiwono juga ada. Tosari Wonokitri juga ada. Petugas mengimbau para pengguna jalan maupun warga Tosari ekstra waspada terhadap tebing-tebing di pinggir jalan karena rawan longsor. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Di Nrekang, tebing setinggi 20 meter longsor dan menerjang pemukiman warga. Sementara itu di Makassar, banjir setinggi 1,5 meter masih merendam rumah warga. Rumahnya orang. Ini air meluap, longsor. Banjir dan longsor menerjang pemukiman warga di perumahan Alia Residen, Desa Karueng, Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga histeris dan panik sambil menyelamatkan harta benda mereka. Ini sungai sebelah meluap nih. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Nrekang membuat tebing setinggi 25 meter yang berada di area perumahan longsor. Akibatnya saluran air tertutup hingga meluap masuk ke rumah warga. Rumah itu longsor menutupi saluran air yang ada di situ sehingga air meluap ke jalanan dan sampai masuk di rumah masyarakat. Dan ada 3 rumah masyarakat yang terdampak yang terkena banjir yang terjadi di perumahan Desa Karueng. Sementara warga lainnya berusaha membendung derasnya air dengan tumpukan karung yang berisi pasir sambil menyelamatkan harta benda mereka dari terjangan banjir dan longsor. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, banjir dengan ketinggian 1 meter lebih masih merendam ratusan rumah warga di perumahan Antang Blok 8 dan 10 Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bahkan ketinggian air di Blok 8 mencapai 1,5 meter. Banjir yang terjadi karena intensitas hujan tinggi juga dipengaruhi oleh luapan air sungai yang berada di sekitar pemukiman mereka. Hingga kini sebagian besar warga memilih bertahan di tempat pengungsian di Masjid Al-Mutakin, Jalan Ujung Bore 5. Warga berharap ada upaya lebih dari pemerintah untuk mengatasi banjir yang terus terjadi, karena dalam setahun banjir bisa terjadi hingga 4 kali di pemukiman mereka. Ini setahun memang banjir sini, Pak. Kalau kita sini bisa dikatakan sudah jadi langganan lah. Malah frekuensinya lebih tinggi lagi, kadang 4 kali dalam setahun.
Sementara itu BPBD Makassar masih terus bersiaga di lokasi banjir dengan mendirikan posko pengungsian di 19 titik. Dari Makassar dan Erekang, Yol Yusfin dan Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan poros Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kini sudah dibuka kembali setelah 2 hari ditutup. Sementara proses pencarian terhadap 5 korban yang masih hilang terus dilakukan. Dengan menggunakan alat berat, petugas membersihkan lumpur dan material longsor di jalan poros Desa Rompe, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembersihan ini dilakukan untuk kembali membuka akses jalan yang sempat terputus akibat tebing setinggi 50 meter longsor dan menimbun akses jalan. Proses pembersihan material longsor ini berlangsung selama 2 hari dengan mengerahkan ratusan personel TNI Polri dan tim SAR gabungan. Akses jalan yang sempat tertutup selama 2 hari ini membuat berbagai kendaraan seperti truk, sepeda motor, dan minibus sempat tertahan saat hendak melintasi jalan poros Desa Rompe Gading. Mana kondisi saat ini, Bang? Di sini masih rawan. Jadi perlu diingatkan kepada masyarakat, hati-hati ketika melintas jalan ini. Tanah ini masih labil dan di sana ada air terjun. Air terjun baru jadi. Oh, artinya mata air ya, Dan? Jadi ada mata air di atas. Jadi tanah ini masih labil. Jadi bagi pelintas jalan harus hati-hati. Sementara itu proses pencarian terhadap 5 korban yang masih dinyatakan hilang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tim SAR fokus menyisir aliran sungai dengan menggunakan 2 perahu karet. Bahkan salah seorang anggota Basarnas Makassar sempat terseret derasnya arus sungai saat hendak menyeberangi sungai untuk mencari para korban yang diduga terbawa hanyut. Cuaca ekstrim yang tidak menentu di lokasi kejadian menjadi kendala dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan, sehingga pencarian ini dihentikan sementara waktu. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Wahyu Ruslan di Maros dan Julius Win di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Maros lebih dahulu, pemirsa, sudah rekan kami Wahyu Ruslan di sana. Ya, selamat siang rekan Wahyu Ruslan, bagaimanakah kondisi pencarian korban sejauh ini seperti apa di sana? Iya, selamat siang Pram dan Arista yang berada di studio. Yang dapat kami sampaikan 4 hari pasca bencana longsor yang melanda jalan poros Desa Rompe Gading, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini 5 orang yang dinyatakan hilang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas Makassar. Pencarian ini bahkan difokuskan di aliran sungai yang berada di belakang rumah para korban ini, mengingat sebelumnya petugas polisi dan TNI beserta relawan lainnya telah mencari di sekitar timbunan longsor. Namun saat dilakukan pencarian tak satu pun ada korban yang ditemukan dalam timbunan longsor tersebut. Sehingga pencarian ini difokuskan pada di aliran sungai. Bahkan Basarnas Makassar sudah melakukan penyisiran hingga 1 sampai 2 km dari titik lokasi bencana longsor. Namun karena faktor cuaca di lokasi yang tidak menentu, hujan deras, sehingga air aliran sungai yang berada di sungai tersebut mengalami kenaikan hingga mencapai 2 meter. Sehingga demi keselamatan petugas, pencarian melalui jalur sungai terpaksa dihentikan untuk sementara, sembari menunggu cuaca kembali reda. Sementara untuk kondisi jalan poros Rompe Gading, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang sempatnya tertutup, hingga saat ini sudah mulai dilalui oleh sejumlah kendaraan lainnya. Namun pembukaan jalur yang sempat ditutup ini sempat dikawal ketat oleh petugas lalu lintas Polres Maros, mengingat tumpukan kendaraan sewaktu ditutup jalan tersebut sempat berlangsung selama 2 hari. Sehingga untuk mengantisipasi kemacetan itu polisi melakukan buka tutup untuk jalur. Sementara untuk korban yang saat ini 5 korban, maksud saya 5 korban untuk saat ini masih dalam pencarian,
masing-masing bernama Emi umur 47 tahun, Adel umur 12 tahun, Rimang umur 80 tahun, Dila umur 16 tahun, namun satu korban diantaranya seorang balita yang masih berusia 2 tahun itu bernama Celung yang hingga saat ini belum ditemukan. Kita kembali di studio, Pram. Baik, terima kasih banyak Wahyu Ruslan, dan pemirsa selanjutnya kita akan ke Yoel Yuswin yang ada di Makassar. Yoel Yuswin, bagaimana situasi terkini banjir di sana, Yoel? Seperti terlihat di belakang saya ini, genangan banjir setinggi 1,5 meter lebih masih menggenangi ratusan rumah warga di pemukiman Progres Atas, tepatnya di Blok 8. Dan memang hingga saat ini terlihat jumlah warga masih memilih mengungsi dan mengambil sejumlah barang-barang mereka, di mana rumah mereka rata-rata terang air banjir, mulai dari bermacam-macam dengan ketinggian, mulai dari 1,5 meter, bahkan terus naik, mengingat curah hujan di lokasi di Makassar secara umum masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Tak hanya di Blok 8 ini sendiri juga, Risa dan juga Pram, ada Blok 10 lagi yang berada di dalam, di mana memang akses jalan untuk menuju ke Blok 10 dapat dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, sehingga warga yang berada di dalam hanya bisa mengandalkan tim SAR gabungan yang berada di lokasi, baik SAR BPBD, SAR Brimob yang senantiasa standby di lokasi, di mana memang warga hanya mengandalkan bantuan dari petugas SAR untuk sewaktu-waktu mengambil barang mereka dan mengontrol rumah mereka yang masih tergenang banjir. Dan memang untuk lokasi ini sendiri memang setiap tahunnya menjadi langganan banjir, baik lebih tingginya curah hujan yang tinggi maupun mendapat kiriman air dari sungai Jeneberang yang berada tak jauh dari lokasi pemukiman warga. Tak hanya itu, buruknya drainase juga memperparah kondisi banjir di lokasi ini, dan memang genangan air banjir ini tak dapat mengalir ke tempat pembuangan, sehingga air banjir maupun air kiriman dari sungai menggenangi pemukiman warga. Bahkan sudah hampir sepekan ini warga masih bertahan di lokasi pengungsian, di mana di lokasi ini ada beberapa lokasi pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah setempat, setiap kecamatan maupun pemerintah kota untuk sekiranya dapat digunakan warga mengungsi sementara sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke rumah kerabat maupun rumah keluarga yang tak jauh dari lokasi banjir. Karisa dan juga Pram. Ya, rekan Yul, ini kan mengingat ketinggian banjir cukup tinggi di sana. Apakah banyak keluarga atau warga yang masih bertahan atau dibantu juga petugas keamanan yang berjaga di sana? Memang saat ini jika melihat kondisi banjir masih tinggi ini, namun sejumlah warga yang rumahnya memiliki lantai 2, mereka memilih bertahan sambil menunggu debit air surut. Dan memang sesekali juga tim SAR gabungan BPBD maupun SAR Brimob melakukan patroli di sekitar rumah warga yang ditinggal mengungsi. Pram. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Yoel Yuswin dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya sudah ada laporan dari Wahyu Ruslan di Maros, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, cuaca ekstrim di Indonesia diperkirakan dapat terjadi hingga 2 Januari 2023. Masyarakat diminta untuk waspada jika akan berlibur agar dapat terhindar dari kondisi cuaca buruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca ekstrim di Indonesia dapat terjadi hingga awal tahun 2023. BMKG menyebut sejak 27 Desember 2022, pertumbuhan awan hujan di Indonesia masih berpotensi menjadi ekstrim dan meminta masyarakat lebih waspada. Dalam situs resmi BMKG disebutkan ada beberapa wilayah di Indonesia yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat sampai 2 Januari 2023. Di antaranya dapat terjadi di sebagian wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi di sebagian wilayah Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Jadi mohon terus monitor informasi perkembangan cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal, yaitu aplikasi mobile phone info BMKG yang dapat diinstal dari Play Store atau App Store, juga dari sosial media, dari YouTube, dari bisa call center 196. Maksudnya apa? Biar bisa melakukan strategi atau adaptasi ya. Kalau sudah terlanjur bepergian, kapan harus istirahat dulu saat misalnya hujannya bisa diketahui itu beberapa jam sebelumnya, bahkan beberapa hari sebelumnya kapan akan hujan. Dari aplikasi itu 6 hari sebelumnya sudah bisa diketahui, sehingga bisa mengatur perjalanan agar lebih aman dan nyaman. Selain melalui situs resmi BMKG, masyarakat juga bisa mengecek perkembangan cuaca di Indonesia melalui akun media sosial dan aplikasi info BMKG atau call center 196. TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 pesawat Kasa NC-212 untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca dengan menyemai garam untuk mengantisipasi cuaca buruk yang melanda Jabodetabek. Setiap penerbangan pesawat membawa 800 kg bahan semayan garam. Dan berikut laporan Putu Bagus serta juru kamera Rizky Yulianto. Saat ini saya bersama dengan juru kamera Rizky Yulianto sedang berada di salah satu pesawat milik TNI Angkatan Udara berjenis Kasa 2014 seri 400 yang dimana pesawat ini ditugaskan untuk melakukan patroli atau melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya, ada sejumlah garam yang memang disemaikan oleh tim dari TNI AU dan beberapa stakeholder untuk menumpahkan semayan garam ini di beberapa titik yang dianggap sebagai titik yang mengalami wilayah cuaca ekstrim atau iklim ekstrim. Dan dapat diinformasikan pula bahwa sistem TMC ini sudah dilakukan sejak tanggal 25 Desember kemarin hingga rencananya hingga 3 Januari 2023 mendatang. Seperti yang diketahui memang cuaca ekstrim sedang melanda wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan wilayah sekitarnya, sehingga hal ini dilakukan untuk mengantisipasi wilayah-wilayah ini mengalami cuaca ekstrim yang berkesinambungan atau terus terjadi ke depannya. Dan di samping itu pula, sejak sampai hari ini maksud kami sudah ada sekiranya 8,8 ton garam yang disiapkan oleh pihak TNI AU, dan jam terbang sudah kurang lebih ada 20 jam terbang pesawat yang diberangkatkan setiap harinya hingga tanggal 3 Januari mendatang. Dan di samping itu ada 800 kg garam yang disemaikan di sejumlah titik tersebut. Dan di samping itu pula pantauan kami saat ini sedang berada di atas langit Selat Sunda. Kondisi memang cukup berawan, dan di mana garam-garam ini rencananya memang sudah dilakukan, maksud kami disemaikan di awan cumulonimbus, di mana seperti yang diketahui awan cumulonimbus ini sebagai awan yang dianggap sebagai awan petir atau awan penyebab cuaca buruk. Dan untuk titik fokusnya memang TNI AU difokuskan ke wilayah Jakarta, Banten, dan juga Selat Sunda. Dari atas langit Selat Sunda, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga Jawa Timur menggelar doa dan istighosah keselamatan bangsa. Doa bersama digelar di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Ribuan warga memadati Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Para jamaah berdatangan dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Istighosah digelar untuk memanjatkan doa keselamatan Indonesia agar terhindar dari bencana alam dan mara bahaya lainnya. Selain para jamaah istighosah di Masjid Al-Akbar, juga dihadiri Gubernur Jawa Timur dan Wagub Jawa Timur serta beberapa kiai dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Dari seluruh Indonesia
Mudah-mudahan akan menjadi referensi kebaikan bagi kita semua di akhir tahun 2022. Tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi untuk Indonesia dan untuk dunia. Doa bersama juga digelar santri di Jombang, Jawa Timur. Doa dengan memanjatkan sholawat serta zikir digelar di Pondok Pesantren Teknologi Jombang di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang. Serupa dengan istighosah di Masjid Al-Akbar Surabaya, doa bersama kali ini juga untuk keselamatan bangsa Indonesia agar terhindar dari berbagai musibah. Di Gresik, Jawa Timur, doa bersama untuk keselamatan bangsa juga digelar para santri serta warga. Doa bersama serta lantunan sholawat digelar di Desa Pemuda Lowayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selain menggelar doa bersama, para santri dan warga yang hadir juga menggelar tilawah serta sambung ayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, artis sensasional Nikita Mirzani divonis bebas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa. Tetaplah di iNews Siang. Nah, cukup.